Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 33. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah di chapter sebelumnya, Hayakawa berhasil membuat kontrak dengan iblis masa depan dengan syarat Hayakawa harus membiarkan si iblis hidup di matanya. Di chapter 33 kali ini, Hayakawa kembali diantar oleh Kurose dan Tendo menggunakan mobil menuju gedung tempat divisi spesial berada. Saat berada di dalam mobil, karena Kurose tidak yakin akan bertemu lagi dengan Hayakawa, dia meminta Hayakawa untuk menjawab satu pertanyaannya soal Hayakawa yang berpikir bisa membunuh Gandepil atau iblis Napan. Padahal Hayakawa sudah pernah dikalahkan oleh Katana Depil yang telah membunuh 20 orang dari divisi spesial. Namun, dengan kekalahan tersebut, Hayakawa masih berharap bisa mengalahkan iblis yang sudah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Tanya Kurose pada Hayakawa. Kurose juga terang-terangan soal sebenarnya dia dan Tendo juga sudah banyak dirugikan oleh Gandepil. Dan mereka juga masuk biro karena ingin balas dendam. Tapi mereka tidak pernah membayangkan untuk membunuh Gandepil. Ya, karena memikirkannya saja sudah jadi gila. Kurose juga sebenarnya terganggu saat dia melihat Hayakawa. Karena Hayakawa itu sangat lemah. Tapi dia masih saja memparodikan tujuan dari sebuah manga pahlawan. Ya, maksud dari Kurose ini, dia ingin memberitahu Hayakawa kalau dia itu sebatas manusia lemah, berbeda dengan Gandepil yang merupakan iblis kuat. Dengan kata lain, Kurose ingin Hayakawa melihat kenyataan kalau dia tidak bisa mengalahkan Gandepil. Setelah mendengar semua hal itu dari Kurose, Hayakawa pun meminta Kurose untuk berhenti mengeluh tentang dirinya, dan menyuruh Kurose dan Tendo untuk diam dan menonton saja. Di sini, Hayakawa juga sebenarnya mengetahui kenyataan bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan Gandepil. Tapi, jika dia tidak berpikir seperti itu, dia tidak bisa melakukan hal yang harus dia lakukan. Dengan kata lain, balas dendam. Ya, pokoknya si Hayakawa ini sudah dibutakan dengan balas dendam pada iblis yang telah membunuh keluarga dan teman terdekatnya. Kemudian, setelah itu, mereka pun tiba di tempat tujuan. Hayakawa pun turun dan mengucapkan terima kasih pada Kurose dan Tendo. Tapi, sebelum kembali, Kurose melemparkan satu kaleng Coca-Cola pada Hayakawa dan berkata kalau Hayakawa telah membuat dia marah. Tapi, Kurose tetap mendukungnya. Kurose juga memberitahu Hayakawa satu hal, kalau di divisi spesial itu tidak ada orang normal. Jadi, dia menyuruh Hayakawa agar lebih berhati-hati. Lanjut, panel selanjutnya pun diperlihatkan di villa tempat di mana Makima dan para Yakuza berada. Ingat, Yakuza-Yakuza ini ada hubungannya dengan Katana Depil. Jadi, mereka merupakan musuh. Saat itu, Makima tengah bicara dengan bos Yakuza soal bawahannya yang telah melakukan penembakan di Tokyo. Bos Yakuza yang menyadari bawahannya telah melakukan kesalahan pun siap menjawab semua pertanyaan yang Makima berikan. Karena bos Yakuza itu ingin Makima mengerti kalau penembakan yang telah terjadi bukanlah atas perintah si bos Yakuza. Kemudian, bos Yakuza itu pun memperlihatkan foto Akane Sawatari. Dia pun berkata kalau bawahan mereka ditipu dengan membuat kontrak dengan Iblis Gun, dengan Akane sebagai perantara. Mendengar kata kontrak, Makima pun seketika langsung menanyakan detail kontraknya. Bos Yakuza itu pun menjawab, dengan bayaran 20.000 yen, kontraktor akan menerima pistol dan peluru. Setelah mendengar jawaban itu, Makima pun meminta bos Yakuza itu untuk menulis. Tanpa protes, bos Yakuza itu pun menyetujui permintaan Makima dan memintanya untuk memasukkan mereka ke penjara untuk menebus perbuatan mereka. Tapi, di sini Makima menambahkan permintaannya pada bos Yakuza untuk menulis orang dari grup lain juga. Mendengar permintaan tambahan itu dari Makima, bos Yakuza itu pun kali ini menolak dengan alasan jika dia mengadu, itu bisa membuat perang keluarga. Ya, intinya perang antar Yakuza. Si bos Yakuza itu pun membeberkan detailnya, alasan mereka tidak bisa menghancurkan grup Yakuza yang lain. Karena mafia asing seperti Cina dan Rusia akan bisa masuk ke Jepang. Jadi, para grup Yakuza itulah yang mencegah mafia itu masuk. Si bos itu juga menyamakan pekerjaannya
dengan pemburu iblis yang melindungi masyarakat dari iblis, karena Yakuza juga melindungi orang Jepang dari orang asing. Setelah mendengar permintaannya ditolak, Makima pun mengeluarkan sebuah kantong tas yang berisi mata dari semua keluarga orang yang ada di situ. Mendengar itu dari Makima, bos Yakuza itu pun segera mengambil tas tersebut dan langsung melihat isinya. Yap, benar saja apa yang dikatakan Makima. Isi dari kantong tersebut adalah mata. Melihat bola mata yang begitu banyak dalam sebuah kantong tas, bos Yakuza itu pun seketika ketakutan sampai-sampai mengeluarkan keringat dingin. Kemudian, dengan wajah manipulatifnya, Makima meminta si bos Yakuza untuk tenang, karena di biro ada orang yang bisa mengembalikan mata itu seperti semula. Tapi, itu juga jika bos mafia itu mau bekerja sama. Dan setelah itu, Makima akan mengembalikannya seperti semula. Namun, satu orang keroco yang tak terima dengan perkataan Makima, tiba-tiba langsung mencoba memukul Makima dari belakang. Namun, hanya dengan menatap wajah si keroco dengan tatapan tajam, seketika keroco itu diam tak berdaya dan tiba-tiba mengeluarkan darah dari mata dan mulutnya. Ya, inilah salah satu kekuatan dahsyat dari Makima. Kemudian, sambil berdiri, Makima pun berkata pada bos Yakuza kalau masyarakat tidak butuh dengan apa yang dimaksud kejahatan yang diperlukan, seperti yang dikatakan si bos Yakuza. Lanjut ke panel selanjutnya. Saat itu, pemburu iblis bersama dengan divisi spesial telah tiba di gedung tempat Katana Devil dan Akane berada. Dengan rencana menggunakan zombie peninggalan dari kakeknya, tujuan Katana Devil dan Akane adalah membunuh anggota biro sebanyak mungkin dan mencuri jantung Denji. Setelah itu, jika Akane mengeluarkan iblis ular miliknya, dia dan Katana Devil bisa melarikan diri. Dengan tekad membara untuk membunuh Denji, pertarungan Katana Devil dan Denji pun akan segera dimulai. Chapter 33 pun ditutup dengan panel di mana Kishibe yang merupakan senior dari pemburu iblis datang bersama dengan divisi spesial dan yang lainnya tanpa rencana apapun. Tapi cukup masukkan semua orang dari divisi spesial ke dalam gedung. Dapatkah kali ini Denji dan divisi spesial menangkap Katana Devil dan Akane? Atau kali ini malah Denji dan divisi spesial yang kalah? Semua itu akan kalian ketahui di chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.